sih, jadi tuh semalam tuh aku habis begadang sampai jam 2 malam cuma ngerjain laporan keuangan. Padahal itu tuh laporan keuangan cuma bulan lalu doang. Seriusan? Emang masih kamu kerjain manual gitu? Kan masih pakai Excel doang. Ya, pantesan dunia kamu itu gelap. Nah, sekarang itu banyak yang menggunakan software gitu. Nah, kamu tinggal masukin aja, ya udah jadi. Iya, jadi aku tuh dari input penjualan, pembelian, sama stok-stok aku input manual ke dalam Excel. Nggak tahu lagi deh aku. Sumpah sih kamu belum pakai software, ya wajar sih pusing banget kayak gitu. Dulu juga aku masih kayak pakai yang manual gitu, cuma sekarang aku udah nemu cara yang lebih efisien lagi. Ya maklum dong, kan aku juga belum ngerti-ngerti amat. Emang ada software yang segampang itu? Ada banget, namanya Accurate. Aku sih udah pakai dari zaman kuliah sampai sekarang kerja. Itu masih andalan banget. Enak banget buat nyusun laporan, ngatur stok, sampai pajak juga bisa. Emang bisa ya ngatur semuanya dari penjualan, stok, terus pembelian dan lain-lain gitu? Bisa banget. Nah, di Accurate itu sendiri punya modul lengkap nih. Nah, yang dimana modulnya itu ada pembelian, pembayaran, penjualan, persediaan, kemudian keuangan, dan bahkan juga pajak nih. Nah, kamu tinggal masukin data, lalu Accurate itu sendiri yang mengolah data tersebut gitu. Oke, buat kalian yang belum tahu, Accurate adalah salah satu software akuntansi di Indonesia yang sudah banyak digunakan oleh perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Kerennya, Accurate sudah terintegrasi dengan standar akuntansi di Indonesia, sehingga kita nggak perlu lagi tuh repot-repot untuk menyesuaikan format laporan keuangannya. Tinggal kita pakai aja deh. Saat ini, Accurate juga ada Accurate Online, sehingga kita bisa langsung mengaksesnya kapanpun dan dimanapun. Gimana? Mudah banget kan? Yuk kita langsung masuk ke Accurate-nya dan juga tutorialnya. Di bagian pengaturan, kita klik preferensi. Nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini kita bisa mengisi data awal perusahaan dan menyesuaikan berbagai lingkup akun yang dibutuhkan. Dari pajak, kemudian kita juga bisa menyesuaikan penjualan, pembelian, pembatasan, persetujuan, atribut tambahan, akun perkiraan, dan lain-lain. Pada fitur perusahaan, kita bisa menyesuaikan mata uang yang akan kita gunakan. Kita klik. Nah, di sini contohnya kita akan menggunakan rupiah dan USD dollar. Kita juga bisa menyesuaikan tarif dan pajak yang berlaku pada fitur pajak. Contohnya di sini, kita menyesuaikan pajak pertambahan nilai. Fitur selanjutnya ada buku besar. Berikut berbagai fitur yang ada di buku besar. Di sini ada akun perkiraan. Kita bisa menyesuaikan akunnya sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Nantinya akun yang sudah kita buat akan tersusun seperti ini. Berikutnya ada kas dan bank. Berbagai fitur dalam kas dan bank tersaji sebagai berikut. Yang pertama, fitur pembayaran. Fitur ini digunakan untuk transaksi pengeluaran kas dan bank. Misalnya, untuk membayar beban listrik, air, dan telepon. Kemudian ada fitur penerimaan. Fitur ini berfungsi untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan bank dalam sebuah perusahaan. Kemudian, fitur transfer bank. Fitur ini digunakan untuk membayar hutang usaha melalui metode transfer. Pada bagian penjualan terdapat fitur penawaran penjualan, pesanan penjualan, pengiriman pesanan, uang muka penjualan, faktur penjualan, penerimaan penjualan, retur penjualan, dan lainnya. Ini adalah contoh dari transaksi pesanan penjualan yang dipesan oleh PT SAT.
Selanjutnya, pada pengiriman pesanan, ini ada beberapa contoh. Yang pertama, contoh yang dikirim ke PT Or2. Kemudian juga ada transaksi uang muka penjualan yang dibayar oleh pelanggan dari PT SAT. Pastinya juga ada faktur penjualan. Nah, berikut adalah contoh transaksi dari faktur penjualan. Nah, ini ada pelanggan dari PT SAT. Nah, kemudian yang terakhir, kita juga bisa mencatat penerimaan penjualan sebagai berikut. Yang ini contohnya diterima dari PT Or2. Oke, sekarang kita masuk bagian fitur pembelian pertama pemasok. Nah, di mana kita bisa mencatat dan menyimpan informasi mitra bisnis yang menyediakan barang atau jasa. Lalu, kita dapat melakukan pesanan pembelian. Di fitur ini, memastikan semua kebutuhan terpenuhi sesuai yang kita inginkan. Lalu, penerimaan barang. Ketika barang tiba, fitur ini memungkinkan pengecekan dan pencatatan sesuai pesanan. Nah, selanjutnya yaitu uang muka pembelian. Jika ada pembayaran di muka, maka dapat dilakukan fitur ini. Selanjutnya yaitu faktur pembelian. Semua transaksi terdokumentasi dalam fitur ini yang mencatat rincian pembayaran dan barang yang diterima. Nah, berikut beberapa tampilan dalam faktur pembelian itu sendiri. Kemudian, dalam situasi tertentu mungkin kita melakukan retur pembelian nih. Nah, di sini kita mengelola proses pengembalian dengan jelas dan rapi. Terakhir, yaitu fitur pembayaran pembelian yang memastikan kelancaran transaksi keuangan setiap pembayaran. Nah, kita masuk ke persediaan. Di sini ada banyak sekali fitur. Misalnya kita ambil barang dan jasa, gudang, dan kategori barang. Kita klik aja nih barang dan jasa. Di sini kita bisa menginput barang dan jasa yang dimiliki oleh perusahaan. Kita bisa membuat data baru di informasi umum nama barangnya. Nah, contohnya seperti ini. Next, kita ke kategori barang. Di sini kita bisa mengisi nama kategori barangnya dulu. Nah, di titik garis 3 ini kita bisa nih tahu daftar hasilnya itu apa aja. Selanjutnya, kita juga bisa menyesuaikan gudang apa saja yang dibutuhkan. Di sini tinggal kita tulis nih nama gudangnya apa aja. Nah, contohnya kayak gudang depan, belakang, ataupun utama. Masuk ke aset tetap. Klik aset tetap. Di sini, kita bisa menginput aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya seperti ini. Ada beberapa contoh aset tetap yang telah dibuat. Kita klik salah satu. Nah, di sini kita harus mengisi informasi umumnya, informasi lain, informasi biaya, dan juga lokasi asetnya. Setelah semua informasi aset tetap diisi, kita lanjut ke bagian kategori aset tetap pajak. Nah, di sini kita bisa nih memilih kategori pajak yang sesuai dengan jenis aset. Contohnya kayak bangunan permanen, bangunan semi permanen, golongan 1, 2, dan seterusnya. Yang terakhir, daftar laporan. Di Accurate, kita bisa dengan mudah membuat berbagai laporan keuangan secara otomatis. Seperti fitur keuangan ini, banyak fitur-fitur yang disediakan memudahkan kita. Kemudian, buku besar juga banyak fiturnya, seperti jurnal umum dan lainnya. Lalu, kas dan bank juga terdapat berbagai fitur yang memudahkan kita, lalu piutang, penjualan, Accurate Pos, tenaga penjual, utang, pembelian, persediaan, gudang, pekerjaan pesanan, lalu manufaktur, aset tetap, pajak, pemeriksaan, dan lain-lain. Oh alah, jadi gitu. Ternyata gampang juga ya kalau pakai Accurate. Iya, gampang kan? Nah, besok-besok jangan manual lagi ya. Nah, kira-kira gitu guys gambaran umum tentang Accurate.
Dimatiin dulu.